Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Ciraimona Mailani, kelompok 15, bidang 1, praktek pengalaman ibadah. Yang pertama-tama di sini telah memasuki bagian sholat wajib, yaitu mulai dari sholat 5 waktu. Yang pertama-tama niat yang pertama yaitu niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat asar. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wa ma fil ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian membaca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ruku. Di sini ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian iktidal. Di sini membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud. Di sini membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian tasyahud awal. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian membaca tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bacaan doa kunut. Bacaan doa kunut ini hanya dibaca ketika waktu sholat subuh, yaitu pada saat bangun dari ruku. Yang bacaannya Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Adapun syarat-syarat untuk menjadi imam dalam sholat yaitu Islam, balik, berakal, laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaan dan rukunnya, bukan makmum, selamat dan sehat, serta bagus bacaan atau lidahnya fasih dalam
membaca atau mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Kemudian bagian masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal pada sholat berjamaah. Nah, di sini apabila orang tersebut mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia mendapatkan rukunya tersebut dengan sempurna, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian bisa menambahkan rakaat yang tertinggal pada saat imam telah memberikan salam. Nah, kemudian apabila imam tersebut tidak mengetahui bahwa ada makmum di belakangnya, maka makmum yang baru saja datang bisa menepuk pundak imam tersebut. Nah, kemudian apabila ada jamaah lagi atau makmum lagi, nah itu bisa menepuk pundak makmum sebelumnya dan mundur 1 langkah. Kemudian sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan 2 sholat fardu dilakukan dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang boleh dijamak yaitu maghrib dengan isya dan zuhur dengan asar. Kemudian jamak di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah jamak dilakukan di awal waktu, misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar. Nah, kemudian dilakukan pada waktu zuhur. Di sini niatnya pada saat sholat zuhur, menjamak sholat zuhur dan asar, niatnya yang pertama-tama usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian apabila telah selesai 4 rakaat, kemudian disambung atau dilanjutkan dengan sholat asar, sholat jamak asar yang niatnya usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jam'at takdim ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian jamak takhir. Nah, jamak takhir ini dilakukan apabila misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar. Nah, jamak ini dilakukan pada saat waktu sholat asar, dan apabila menjamak sholat maghrib dan isya, maka jamak ini dilakukan pada saat sholat isya. Yang pertama membaca niat, yaitu usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takhir ma'muman lillahi ta'ala. Dilakukan 4 rakaat, kemudian disambung atau dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat yang niatnya usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'at takhir ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian memasuki bagian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang memendekkan atau meringkas jumlah rakaat dalam sholat. Nah, sholat fardu yang boleh di qashar tersebut yaitu sholat zuhur, asar, dan isya, sedangkan maghrib dan subuh itu tidak boleh. Nah, contoh lafaz niat sholat qashar ini yaitu contohnya sholat asar, usolli fardhu asri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Dan masuki bagian sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar ini waktu pelaksanaannya sama seperti halnya dengan pada saat sholat jamak, yaitu apabila sholat zuhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan isya. Tetapi apabila sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak bisa dikasar. Nah, kemudian sholat jamak kasar ini hanya dilakukan 2 rakaat. Nah, dengan begitu tidak ada tasyahud awal. Kemudian setiap 2 rakaat membaca tasyahud akhir kemudian salam. Misalnya ketika setelah selesai melakukan sholat jamak kasar zuhur, nah kemudian setelah 2 rakaat tersebut langsung membaca sholat tahiyat akhir dan salam, kemudian langsung berdiri melakukan sholat jamak kasar asar. Di sini niatnya
Contoh dari niat sholat jamak zuhur dengan asar. Sholat jamak kasar zuhur, niatnya usolli fardu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasran makmuman lillahi ta'ala. Apabila sudah 2 rakaat kemudian salam dan kemudian langsung disambung dengan sholat jamak kasar asar yang niatnya usolli fardu asri rakaataini majmu'an bizuhri jam'a takdim qasran makmuman lillahi ta'ala. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan oleh ketika kita mendengar bacaan-bacaan surah sajadah. Nah, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tata caranya yaitu yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, dan kemudian sujud dengan bacaan sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian memasuki sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita Sujud syahwi ini dilakukan apabila kita mengalami keraguan pada jumlah rakaat, kemudian kelebihan ataupun kekurangan pada rakaat, dan kemudian tertinggal tasyahud awal ataupun kunut. Nah, cara pelaksanaannya sebelum salam kita melaksanakan sujud 2 kali. Nah, membaca bacaan tersebut yaitu subhana malayanamu walayasku sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir yaitu sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan apabila kita telah mendapatkan nikmat ataupun terhindar dari suatu musibah. Nah, tata cara pelaksanaan sujud syukur ini yaitu yang pertama niat, kemudian sujud 1 kali dengan membaca doa curahan rasa syukur kita, atau bisa juga dengan membaca tasbih, kemudian menunjukkan sikap rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ja'alni minasyakirin, Allahumma ja'alni minasyakirin, Allahumma ja'alni minasyakirin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.